Pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada makhluk hidup, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sekarang, kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Kita akan mengetahui jawabannya setelah mempelajari tentang perkecambahan yang akan saya jelaskan berikut ini. Perkecambahan adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Biji akan berkecambah jika berada dalam lingkungan yang sesuai. Proses perkecambahan ini memerlukan suhu yang cocok, banyaknya air yang memadai, persediaan oksigen yang cukup, kelembapan, dan cahaya. Struktur biji yang berbeda antara tumbuhan monokotil dan dikotil akan menghasilkan struktur kecambah yang berbeda pula. Pada tumbuhan monokotil, struktur kecambah meliputi radikula, akar primer, plumula, koleoptil, dan daun pertama. Sedangkan pada kecambah tumbuhan dikotil terdiri atas akar primer, hipokotil, kotiledon, epikotil, dan daun pertama. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Pada perkecambahan epigel, kotiledon terdapat di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Bisa dilihat dari gambar yang ada di sebelah saya. Pada perkecambahan hipogel, kotiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula keluar dari permukaan tanah disebabkan pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat dipengaruhi oleh faktor, baik faktor dalam maupun faktor luar tumbuhan. Faktor dalam adalah semua faktor yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, antara lain faktor genetik yang terdapat dalam gen dan hormon. Epidermis merupakan selubung yang meliputi seluruh tubuh tumbuhan sebelum mengalami pertumbuhan sekunder. Biasanya sel-sel epidermis ini hanya terdiri atas satu sel saja yang tersusun rapat sehingga seringkali dapat dilepaskan berupa kulit yang tipis. Pada epidermis juga dijumpai sel penutup stomata yang sel-selnya hidup dan di dalam protoplasmanya terdapat klorofil sehingga sel itu mampu melakukan fotosintesis. Stomata terdapat hampir pada semua bagian tumbuhan. Suatu stomata terdiri dari lubang yang dikelilingi oleh dua sel penutup atau sel penjaga. Secara morfologi ada 4 tipe utama stomata berdasarkan susunan sel epidermisnya yang berdekatan dengan sel penjaga. Tipe yang pertama adalah tipe anomositik, yaitu sel penjaganya dikelilingi oleh sejumlah sel tertentu yang tidak berbeda dengan sel epidermis yang lain dalam bentuk maupun ukurannya. Tipe ini dapat ditemukan pada Cucurbitaceae dan Malvaceae. Tipe anisositik, yaitu setiap sel penjaga dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang ukurannya tidak sama. Kemudian, tipe parasitik, yaitu setiap sel penjaga bergabung dengan satu atau lebih sel tetangga. Sumbu membujur sejajar dengan sumbu sel penjaga dan apertur. Tipe yang selanjutnya adalah tipe diasitik, yaitu setiap stomata dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Umumnya, dinding sel itu membuat sudut siku-siku terhadap sumbu membujur stomata. Tipe aktinositik, yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh lingkaran sel yang menyebar dalam radius. Kemudian selain stomata terdapat juga trikoma, yaitu tonjolan epidermis yang ke arah luar. Trikoma mempunyai fungsi bermacam-macam, antara lain sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar dan untuk mengurangi penguapan. Bentuk dan fungsi trikoma bermacam-macam. Yang pertama ada trikoma non-glandular atau rambut-rambut biasa yang tidak menghasilkan sekret. Biasanya sangat sederhana dan dapat terdiri atas satu sel atau banyak sel. Kemudian terdapat juga trikoma glandular, yaitu trikoma yang mengeluarkan berbagai sekret antara lain larutan garam, larutan gula atau nektar, dan larutan gom. Materi berikutnya ialah anatomi akar, batang, dan daun. Yang pertama adalah daun. Daun merupakan organ yang berfungsi untuk fotosintesis. Secara morfologi, daun memiliki banyak bentuk tergantung pada jenis tumbuhannya. Pada umumnya, daun terdiri atas pelepah, tangkai, dan helaian.
Jaringan yang terdapat pada daun adalah jaringan epidermis, parenkim, dan sklerenkim, serta jaringan pengangkut. Jaringan epidermis pada daun tersusun dari selapis sel-sel kompak. Dinding selnya dilapisi dengan kutikula atau lilin, dan di antara sel-sel terdapat stomata. Mesofil atau daging daun merupakan bagian yang berisi kloroplas. Mesofil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan atas berupa parenkim palisade dan bawah berupa parenkim spons. Jaringan pembuluh pada daun membentuk suatu ikatan yang disebut tulang daun. Jaringan epidermis pada daun ada yang mengalami modifikasi menjadi stomata dan trikoma. Selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menyokong bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti daun dan akar. Batang tumbuhan ada yang berkayu dan ada yang lunak. Pada batang juga ada ruas dan buku. Fungsi utama batang pada tumbuhan adalah tempat melekatnya daun dan juga berfungsi sebagai tempat reproduksi. Xilem dan floem pada batang dikotil membentuk ikatan pembuluh. Tiap ikatan pembuluh tersusun pada radius yang sama. Pada bagian luar berkas pembuluh berisi jaringan floem. Xilem dan floem pada batang dikotil membentuk ikatan pembuluh. Tiap ikatan pembuluh membentuk tersusun pada radius yang sama. Pada bagian luar berkas pembuluh berisi jaringan floem, sedangkan xilem berada di sebelah dalam. Tipe ikatan pembuluh dengan penataan xilem dan floem pada radius yang sama disebut tipe kolateral. Jika di antara floem dan xilem terdapat kambium disebut tipe kolateral terbuka yang tersusun, teratur, dan terdapat pada batang dikotil. Tetapi jika tidak ada kambium disebut tipe kolateral tertutup. Susunan ikatan pembuluh tipe kolateral tertutup tersebar ditemukan pada batang monokotil. Ikatan pembuluh pada batang berfungsi sebagai sistem pengangkutan. Susunan ikatan pembuluh pada batang dapat menjadi pembeda antara monokotil dan dikotil. Selanjutnya adalah akar. Akar menambatkan tumbuhan di tanah, menyerap mineral dan air, menghantarkan air dan nutrien, serta menyimpan makanan. Struktur akar telah diadaptasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Secara anatomi, struktur akar dari luar ke dalam adalah epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis akar tersusun atas lapis sel rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Dinding selnya tipis dan bersifat semi-permeabel. Korteks akar tersusun atas banyak lapisan sel yang berdinding tipis. Sel-selnya tidak tersusun rapat dan banyak ruang antar sel. Sel-sel tersebut sering mengandung zat tepung sebagai cadangan makanan. Kemudian ada juga jaringan stele atau silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis yang tersusun atas perisikkel, fasis yaitu xilem dan floem, kemudian empulur yang berisi jaringan pengisi di antara fasis yang terdiri atas jaringan parenkim. Itulah anatomi akar, batang, dan daun. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.